Nah, oke, baik teman-teman. Jadi selanjutnya kita akan menampilkan data yang sudah kita buat ya. Nantinya akan ada proses edit dan delete. Nah, pertama teman-teman di sini saya akan menggunakan data tables untuk menampilkan datanya nantinya ya. Saya mungkin akan menampilkannya seperti ini atau ya seperti ini ya. Di sini sudah ada contohnya atau teman-teman bisa buka di apa ya, di bagian ini ya, di bagian pegs, di bagian tables ada data.html. Nanti teman-teman bisa kopikan dulu ya. Nah, di sini. Oke, di sini mungkin ada beberapa ya. Nah, ini untuk styles data tablesnya kita copy saja. Nah, oke, kita copy, kemudian kita buka di template.php, kita taruh misalnya di mana ya? Mungkin di bawah font awesome. Di sini kita taruhnya. Nah, kita pathnya juga harus diatur ke admin LTA ya, copy aja dari atas. Oke. Nah, ini pathnya harus diatur. Seperti ini kita atur pathnya. Nah, kemudian apalagi ya? Bentar, kita scroll ke bawah, kita cari yang bagian footernya di sini. Sebenarnya ada banyak ya, ada ini untuk plugin data tablesnya ada beberapa ya, data table responsive bootstrap gitu ya. Ini banyak ya. Nah, ini sebenarnya untuk buton kayak gini PDF Mac ini sebenarnya kayak untuk generate data aja ya. Misalnya saya klik PDF, di sini akan menggenerate data dalam bentuk PDF ya. Tapi kalau misalnya teman-teman sekiranya nggak butuh, ya mungkin nggak usah ditambahkan ya. Nanti kan ada opsinya itu nantinya ada di JavaScript. Opsi itu ada di JavaScript ya. Di sini ada example 2. Kalau pakai example 1 itu yang standar, kalau yang example 2 mungkin yang ada yang buton-butonnya ya. Nah, di sini data tables pluginnya kita pakai saja semuanya ya, teman-teman. Tapi di sini kita refresh dulu ya ininya. Bagian ininya mungkin kita refresh jadi ini ya, /plugins / seperti ini. Kita refresh. Oh, ini ada dua ya, kita refresh lagi seperti ini. Nah, kita baru kopikan ya. Nah, barangkali mungkin nanti kita butuh ya, kita tambahkan aja ya dulu. Nah, buka lagi template.php, di bagian footer mungkin kita akan tambahnya di, sebenarnya ada beberapa ini ya, beberapa yang mungkin nantinya nggak digunakan juga, kayak Jackie Maps, Parkline gitu ya, ada yang mungkin nggak akan digunakan. Tapi di sini udahlah, kita keep aja yang sebelumnya kita pasang ya, keep aja. Tetap dipasang saja di sini, tapi nanti kalau misalnya nggak dibutuhkan kita mungkin hapus ya. Nah, di bawah bootstrap bundle.min.js aja kita tambahkannya seperti ini, kemudian agak dirapihkan ke samping. Nanti mungkin yang nggak terlalu digunakan saya akan hapus ya, kayak Jackie Maps, kemudian jQuery Knob, kemudian apa lagi ya, kalau ini dead picker mungkin akan Tempus Dominos, apalagi itu apa ya, banyak ya. Scroll bar mungkin enggak, nanti ya dihapus ya mungkin. Nah, ini udah ya. Selanjutnya kita lihat contoh untuk penerapan implementasinya ya. Bentar, maksud saya di sini ada nah di sini ada data table with default features, ada data table with minimal feature. Yang default feature itu yang tadi ada yang minimal fitur itu yang ini ya, yang ada yang example 2 itu yang ada buton-butonnya kayaknya. Sedangkan yang example 1 itu yang biasa ya, tabel biasa.
Nah, oke, kayaknya kita akan gunakan yang ini saja ya. Nanti scroll aja teman-teman di data.html di bagian apa? Folder dims admin LTE di pegs di tablesnya, cari data.html, kemudian nanti cari ini ya. Baris ini kita kopikan. Ini car body-nya ini kita kopikan. Ini headernya mungkin, headernya kayaknya nggak usah ya, kita sudah punya header sendiri sebenarnya ya. Apa ya, atau tambahkan juga ya sebenarnya. Nah, kita di bagian sini kita kopikan saja bagian ini, kemudian ke pasien create.php ini agak diperkecil, kemudian kita buat public function pasien table. Nah, ini agak ini ya, sorry, ini ada container content wrapper, content fluid. Nah, ini kita kopikan saja seperti ini teman-teman, ikuti saja. Mungkin ada, nah kita copy ini saja ya. Nah, di class row gitu. Kemudian atau mungkin nanti dipisah seperti ini misalnya, public function supaya nggak terlalu apa ya, pusing gitu ya HTML-nya, pasien tabel index. Nah, kalau tabelnya yang bagian atas, nanti di loadnya di index seperti yang sudah kita buat sebelum-sebelumnya gitu ya, tidak mencampurkan untuk bagian content wrapper dan ininya. Nah, kita seperti ini saja buatnya. Kemudian ini seperti biasa kurung tutup, kemudian ini section, container, container fluid, kemudian section content, kemudian ini seperti ini prefernya, ininya semua pasien ya, kita tulisnya semua pasien, home page home. Oke. Nah, kita lihat dulu ya di sini itu dia pakai apa ya, dia nggak pakai row sebenarnya ya, di sini langsung car body ya, dia langsung car body. Dia nggak pakai row, jadi mungkin nanti juga kita nggak pakai row saja. Nah, sekarang kita tambahkan di bagian ini ya, di class car. Nah, ini car ini dia ada car ya, dia pakai car, class car. Nah, ini kita kecil seperti ini, kita copy saja. Nah, kita copy, kemudian kita buka pasien create.php dan tambahkan di pasien tabel, di fungsi pasien tabel, hapus, kemudian paste. Oke. Dia nggak pakai row, jadi car langsung, jadi ini row sama call md-nya saya hapus saja ya, tapi terserah kebutuhan masing-masing ya. Tulis pasien pasien create titik-titik 2 seperti ini, kemudian pasien table seperti ini, kurung tutup. Kita mau lihat ya seperti apa. Nah, kita buka modul load.php, kita coba panggil fungsinya ya, pasien table. Pasien table index ya. Kita lihat hasilnya dulu ya. Kita buka di sini, kita lihat. Oke, ini seperti ini hasilnya teman-teman. Cuma di sini kan kita butuh kayak semacam buat pencariannya. Kita load dulu ya untuk fungsi JavaScript-nya. Nah, ini script-nya di bagian data.html di folder dims-nya kita copy JavaScript-nya, kemudian kita
buka template.php dan kita tambahkan JavaScript-nya di footer di bagian bawah setelah penutup body ya. Nah di sini, atau terserah gimana sih ini naruhnya ya, di atas body penutup ya, seperti ini. Kita agak rapihkan supaya terlihat bagus aja ya di sini, atau agak ke depan atau terserah lah. Nah oke, kita coba reload lagi teman-teman. Oke, saya coba. Nah ini ada ya, nah ini ada copy lain dan sebagainya, tapi kita nggak butuh itu ya sebenarnya, nggak terlalu, terserah. Kalau untuk saat ini, untuk dalam case kali ini saya belum terlalu butuh itu, makanya kita pakai di sini mungkin kita gunakan apa ya, example 1 saja, example 2 saja ya, example 2 di sini, example 2, dan kita lihat teman-teman, kita lihat example 2. Oke, seperti ini ya rendernya. Cuma mungkin kayaknya kita juga apa ya, semacam butuh bagian searchingnya ya. Kita coba edit JavaScript-nya. Kita lihat di sini template.php, kita buka, kita scroll lagi, kayaknya di sini kan ada tagging through, searching pulse. Ini untuk bagian yang kedua. Ini yang example 1 kan dia ada length change, kemudian ada PDF-nya ya, ini jelas ya yang example 1. Nah example 2 itu yang minimal itu kita coba untuk searching-nya, atau mungkin kita pakai, coba saya tulis di sini misalnya searchingnya true ya, true. Oke, kita coba di sini. Oke, yang ada pencarian, kita tinggal tambahkan true ya di example 2. Kita di bagian searchingnya tambahkan true supaya nanti muncul bagian pencarian datanya seperti ini ya. Next. Oke. Nah ini semua pasien, home semua pasien ini sudah ya seperti ini. Nah kita kan datanya bukan yang itu ya, kita mau menampilkan data sebelumnya, data-data pasien yang kita miliki. Jadi mungkin di sini kita hapus saja ya data-data ini. Nah data-data ini hapus saja sampai ke bawah ya teman-teman. Oke, sampai kita put nggak pakai footer ya, hapus saja juga di sini. Jadi cuma dari type body saja gitu ya. Nah pertama kita di headnya kita tulis di sini apa saja, nomor, kemudian nick ya di sini, nomor induk penduduknya, NIK, nama lengkap, nama pasien atau nama orang yang berobatnya ya, nama lengkap, kemudian apa, alamat, lalu di sini ada kontak ya. Nah di sini kita nantinya akan gunakan fungsi pagination ya teman-teman. Kita akan gunakan fungsi pagination. Saya contohkan. Nah, di sini kita di bagian di bawah T-body kita buat fungsi pemanggil untuk pagination-nya di sini. Kita seperti ini, PHP, buka tag PHP, kemudian di sini kita sno untuk nomornya, untuk mendefinisikan nomornya, mendeklarasikan nomornya ya, as data, kemudian tulis di sini sdis obj vagination, kemudian kita kurung buka, ini mendefinisikan halaman vagination, kemudian kita tulisnya halaman. Nah maksud halaman ini apa ya, kalau dijelaskan ini nantinya kayak semacam
URL-nya, misal index.php dan halaman 1 dan halaman 2 dan seterusnya seperti itu. Nanti bisa lihat lah, bisa dipelajari ya. Jadi kalau teman-teman misalnya lah nggak mau terlalu banyak mikir, ya ikuti saja ya yang saya contohkan, karena kalau ini dijelaskan ini banyak lagi gitu. Jadi harus dipelajari sendiri nanti. Nah, sname itu buat URL halamannya sih sebenarnya. Nah, ini stable gitu dan seterusnya. Jadi saya nggak terlalu mau menjelaskan. Nah, halaman, kemudian ini tabelnya adalah pasien. Kemudian misalnya di sini mau di loadnya mau di paggingnya per berapa data gitu, misalnya per 10 data seperti ini. Kemudian ini ada parameter where-nya, kalau ada tambahkan, kalau nggak ada kita tulis null saja. Kemudian apakah mau di order, di sini order misalnya by pasien ID, mau ascending atau descending, misalnya descending seperti ini. Oke, kurung tutup. Kemudian kita tulis saja as data execute. Nah, sangat ringan ya. Jadi kalian nggak perlu mikir bagaimana bagaimana itunya ya, proses paginationnya. Jadi tinggal tulis saja seperti ini, seperti yang saya contohkan, nggak ribet. Nah, oke, kalau udah di execute kita tulis while kemudian as row, kemudian sama dengan as data page, kemudian tulis PDO page assoc atau page bot, terserah ya. PDO page, misal di sini saya page bot saja. Nanti teman-teman apa bedanya page assoc dan page bot itu bisa dipelajari sendiri ya. Nah, gitu seperti ini. Nah, saya maunya ini kita agak main HTML-nya agak supaya nggak ribet di dalam tag PHP. Saya tag while-nya seperti ini ya dibuatnya. Nah, kemudian ditutup, nanti akan ada di end gitu ya. Kemudian kita tulis tr, kemudian di sini td ya. Nah, seperti ini kita buat tag-tagnya dulu. Kemudian di sini tadi ada nomor, tag PHP, sno, kemudian tag tutup PHP, kemudian lagi di ini pasien nama ya, srow, kemudian di sini pasien nama. Oke, jadi simple ya. Beda kalau teman-teman misalnya buat query pagination-nya itu harus ada limit, kemudian harus query-nya, kemudian kondisi ketika misalnya banyak lah kondisi-kondisinya, dan harus buat query-nya juga, jadi agak repot. Nah, kemudian kita buat lagi, kemudian srow, nick dulu ya, pasien nick di sini, pasien nick, kemudian srow sesuai dengan nama-nama kolom tabel yang sudah teman-teman buat, pasien nama. Nah, di sini kita tutup lagi. Kemudian td di sini, srow, pasien, alamat, kemudian penutupnya lupa lagi. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian td di sini sangat mudah ya, srow, kemudian di sini pasien alamat, pasien kontak. Nah, lalu kita buka tag penutupnya, tutup ya tag while-nya, PHP, kemudian tadi ada nomor juga, sno sama sno plus sama dengan 1 gitu ya, supaya ada perulangan di s nomornya, nggak perlu saya jelaskan. Kemudian kurung tutup, kurung perawal tutup, seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah ini ya udah seperti ini ya teman-teman. Saya coba buka page saya di sini, semua pasien, kita coba reload apakah ada error. Oke, pasien nick error ya, atau di sini ditulisnya apa ya, pasien nick, mungkin salah tulis ya saya. Pasien salah nulisnya, pasien nick. Oke, kita coba lagi di sini admin LTA, kita lihat. Oke, di sini sudah ya teman-teman. Tuh.
Nah, ini di loadnya 10 data, sedangkan di sini maksud saya ada 16 data ya. Jadi per 10 data itu di pegging. Oke, bentar saya rapihkan dulu. Di sini ada ininya kontaj, harusnya kontak ya. Nah, kita tambahkan navigasinya ya. Nah, navigasinya juga sama ya, teman-teman. Agak-agak lupa ingat ya. Bentar, di sini kita tambahkan di setelah car body. Nah, di sini kita tambahkan mau pakai car footer atau apa sih ya? Sebenarnya nggak terlalu harus ya. Kita coba saja langsung di sini ya. PHP kemudian di sini tulis apa? SDs OBJ kemudian pagination number. Nah, ini untuk numbering pagination number. Kemudian sama seperti tadi, agak beda dikit. Nah, kita masukkan nama tabelnya pasien. Kemudian jumlah yang di loadnya datanya ada 10. Kemudian nah di sini pegnya di mana nih? Misalkan pegnya itu nanti dialamatkan ya per modul itu. Misalnya tabel, alamat URL-nya nanti peg semua tabel atau peg semua pasien. Nah, ini nantinya kan ini belum dialamatkan. Jadi ini masih manual. Saya tulis saja di sini misalnya semua pasien. Nah, kemudian selanjutnya definisinya apa? Di sini halaman. Oke, halaman. Oke. Seperti ini, kemudian kita kurung tutup penutup PHP. Udah selesai gitu ya, teman-teman. Nah, ini agak titik koma semikolonnya. Nah, jadi seperti itu kita coba ya dibuka ya di sini, teman-teman. Apakah hasilnya bagus? Kita reload. Kita lihat di sini ada ya 1 2. Cuma ini tampilannya agak gimana ya gini. Ini halaman 1 semua pasien dan halaman 1. Tapi ini masih ada yang kayak ini ya. Oke, kita ulangi lagi ke sini. Nah, ininya nggak pakai tanda tanya seperti ini, hapus. Nah, kita reload lagi. Oke, di sininya masih ini ya. Tuh. 1 halaman 1. Kemudian kita cek halaman 2, klik halaman 2, 1 2 3 4 5 6. Cuma ini HTML-nya kan agak sedikit gimana gitu ya, teman-teman tuh. Nggak nyeni gitu. Makanya kita harus cari contoh pagination-nya. Saya lupa lagi apa ya, di mana ya pagination-nya. Mungkin di bagian UI element di sini kayaknya ada untuk general. Ini untuk numberingnya itu kayak apa ya? Saya lupa lagi kelas-kelasnya. Oke, kita lihat di sini nggak ada ya. Icon, button, icon, oke, button. Oke, bukan juga di sini, di slider bukan kayaknya. Di navbar and tabs mungkin. Oke, kita cari-cari dulu ya, teman-teman, karena itu versi Bootstrap saya lupa lagi, karena antara admin LTE dan yang ada di Zil PHP itu Bootstrap yang digunakannya kelasnya itu kayak semacam beda gitu ya. Jadi pas dipanggil juga stylenya itu nggak muncul. Jadi kayak nih itu kecil, nggak ada kotak biru seperti ini gitu. Kalau yang atas kan ini adalah navigasi untuk si admin LTE, maksud saya data tabelsnya, bukan dari navigasi dari si Zil PHP-nya. Makanya saya perlu ini di sini kayak UI elemennya ataupun apa sih ya sebenarnya. Coba kita lihat di sini data tabel. Jadi bentar dulu ya, teman-teman. Karena ada layout sih sebenarnya, di mana ya, saya lupa lagi.
Bentar ya teman-teman, saya agak lupa ingat, tapi kayaknya memang ini harus agak sedikit beda ya. Saya agak lupa gitu ya. Buka sekarang, kayaknya kita perlu modifikasi untuk pagination numbernya supaya menggunakan semacam CSS yang bus yang cocok gitu ya. Nah, saya agak ingat dikit ya. Nah, buka dulu apps.php, kemudian kita cari pagination number. Nah di sini kita oke, ininya udah oke. Nav area label pagination ul class pagination, kemudian apa ya, kayaknya ini oke, udah sebenarnya udah oke sih ya. Kita coba ke bawah lagi. Nah, kita gunakan di sini only class, kemudian a class di sini nih. Kita coba a class. Oke, agak inget gitu. Sorry ya, agak lama. Pegling ya, kalau nggak salah pegling, kemudian ke bawahnya juga kita nanti udah nggak usah lagi. Kayaknya cukup seperti ini, pegling aja gitu. Nah, kita coba reload lagi di dashboard tabelnya. Oke, ini ada ya. Tuh, ada pegling 1 2 3. Cuma next phrase-nya itu kayak semacam kurang ya. Nah, ini halaman 1, kemudian ini halaman 2. Nah, seperti ini. Kita coba ini inspect elemen di sini. Oke, kayaknya ini peg positionnya itu kurang apa sih, kurang bagus ya. Apakah nanti, nah mungkin di bagian kelas paginationnya nanti kita buat just TV kontennya itu center ya, tapi jangan sekarang ya. Soalnya jadi lama. Misalnya nanti kita akan buat kelas just TV konten misalnya center. Nah, center bener kan teman-teman. Oke. Kemudian ini kayak next purpose ini kan pakai icon ya ini, dan ikonnya terlalu kecil gitu ya. Next purpose-nya itu mungkin harus kayak semacam pakai tulisan ataupun icon ya. Kita pakai misalnya previews di sini, terserah lah ya nanti. Nah, cuma untuk itu sampai di situ dulu ya, supaya tidak terlalu panjang. Nanti kita akan buat kelas untuk centering number ininya. Nah, ini centering number ininya, dan apa untuk stylenya gitu ya. Nah, sebelum itu teman-teman kita tambahkan dulu ya untuk actionnya. Oke, kita buka lagi passioncreate.php, kita buka lagi. Di sini aksi misalnya hapus atau apa. th aksi, kemudian th. Kemudian di sini kita mau pakai edit atau delete, terserah ya, td. Kemudian di sini kita tulis href misalnya, href, kemudian fast fa edit atau pen ya, kalau di sini pen bukan find ya. Kelasnya nggak usah pakai kelas. Maksudnya di sini ikhlas ya. Bener atau href yang ini ya? Bukan. Href misalnya di sini peg,
kemudian sama dengan pasien edit, kemudian dan pasien ID sama dengan buka tag PHP. Di sini kita tulis esrow pasien ID. Oke. Ini pakai ini aja ya, class FA, fast, FA, pen, kemudian I, kita tutup. Sorry. Oke. Kita coba cek ya teman-teman, di sini kita actionnya. Oke, ada tombol ini ya, tombol editnya ya. Nah, selanjutnya untuk hapusnya di sini kita tambahkan juga. Nah, page pasien hapus atau pasien delete ya, delete pasien ID, esrow pasien ID. Kemudian ini kita gunakan pas FA trash ya, FA trash. Trash bukan trust. Trust, kalau trust itu percaya, kalau trash itu sampah. Orang yang tidak dapat dipercaya itu trash, orang yang dapat dipercaya itu kita trust gitu ya. Jadi beda trash sama trust. Oke, jadi kita reload lagi teman-teman. Nah, oke, agak sedikit. Nah, ini udah ada, cuma belum ada action. Nanti kita perlu buat modul edit delete-nya ya teman-teman. Nah, ini untuk menampilkan tabelnya seperti ini. Nanti kita butuh URL untuk edit dan delete-nya. Kemudian kita juga kayaknya perlu style untuk ininya juga perlu dibenerin ya. Oke teman-teman, untuk sesi ini di sekian cukup sampai di sini. Nanti kita akan lanjutkan lagi di sesi berikutnya.